Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqus suh fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala ayyasfiku dima'ahum wastahallu maharimahum." Takutlah kalian akan kekikiran, karena kekikiran adalah sebab hancurnya umat sebelum kalian dan yang membawa mereka untuk saling menumpahkan darah serta menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali saat ini terjadinya peperangan, konflik regional, konflik global, itu ya karena para pemimpin-pemimpin itu sangat mencintai harta, memburu harta, kikir, dan didukung oleh masyarakat yang kikir juga. Sehingga karena kepentingan-kepentingan ekonomi, itu bisa menjadikan konflik politik. Kalau kita amati ya, adanya konflik seperti itu ya sebenarnya karena kekayaan alam, karena sumber daya, kemudian karena bagaimana seseorang itu atau suatu negara ingin menguasai negara lain untuk kemakmurannya sendiri, untuk kenyamanan negerinya sendiri, dan mengorbankan wilayah lain atau negara lain. Nah, ini apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa karena kekikiran itu baik dalam skala kecil maupun skala besar, itu juga akan membawa kehancuran. Karena tidak adanya kepekaan sosial, sikap egois, dan kalau ini menjangkiti para pemimpin, ya ini akan terjadi penderitaan, penindasan yang kuat kepada yang lemah, baik itu secara internal di negara itu menjadi zalim terhadap rakyatnya. Kalau skala kecil ya orang menzalimi orang lain. Kalau skala besar internasional, terjadinya penjajahan itu juga karena tamaknya mereka kepada harta dan kikirnya mereka dalam memberi. Nah, sehingga yang dikorbankan adalah orang-orang lemah, negara-negara yang lemah. Nah, ini kehancuran umat. Dan Rasulullah SAW memberikan pelajaran bahwa umat-umat terdahulu itu hancur, itu juga dikarenakan masyarakatnya masyarakat yang kikir, tidak saling membantu, dan kekikiran dengan ketamaan itu ya saudara dekat. Orang yang kikir itu karena ketamakan, dan orang yang tamak itu jelas dia juga seorang yang kikir. Dan karena kekikiran serta ketamakan ini, kemudian bisa terjadi peperangan, menumpahkan darah, dan bahkan ya menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari ulama berkata, kekikiran adalah kesungguhan yang sangat besar dalam mencari harta yang dapat membawa seseorang untuk mengambil sesuatu yang tidak halal baginya dan menghalanginya dari hak-hak yang seharusnya ia tunaikan. Ya seperti tamaknya dengan kesungguh-sungguhan di dalam mencari harta, kemudian dia merasa bahwa apa yang ia miliki itu adalah karena usahanya sendiri. Dan seperti ini kemudian akan ya mematikan bahwa sebenarnya di dalam hartanya itu ada hak orang lain sebenarnya. Bahkan di dalam mencari harta itu sudah tidak mengenal haram dan halal. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, ya itu yang dia lakukan. Dan tidak mau berbagi, tidak ada rasa kepedulian, tidak ada rasa empati pada orang-orang yang tamak, pada orang-orang yang kikir. Dan kebakilan ini ya memang saudaranya setan. Karena ya bagaimana keingkaran setan dan menjerumuskan kepada neraka. Pada hakikatnya kekikiran itu akan menjadikan seseorang yang terjangkiti kikir ini, dia akan meridhokan dirinya,
merelakan dirinya kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Rela melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas itu haram, dan dia tidak akan merasa cukup dengan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, entah itu berupa harta atau kelapangan, kemudahan, dan selainnya. Karena sesungguhnya Allah memberikan kepada kita itu sesuatu yang baik. Baik itu dalam makanan, minuman, pakaian, pernikahan, serta mengharamkan kepada kita untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jangan mengambil sesuatu dari jalan yang tidak halal. Makan boleh, minum boleh, menikah boleh, tapi jangan menggunakan cara yang haram. Sebagian dari manusia itu tidak menginginkan pernikahan, tapi tetap saja mereka mengagung-agungkan hubungan seks dan tidak tersalurkan di dalam pernikahan. Mereka hanya bersenang-senang saja. Bahkan di antara kekikiran orang-orang tidak mau menikah karena tidak mau berbagi dengan orang lain. Inginnya berbagi kesenangan saja, happy fun. Dan kalaupun menikah, tidak ingin ada yang merepoti. Dan saat ini juga ada tren no child, nikah tapi nggak punya anak, nggak perlu punya anak. Bahkan saking kikirnya suami istri ini saling menafkahi dirinya sendiri, hanya hidup bersama saja. Tidak ada nafkah untuk istri, istri tidak perlu mengabdi kepada suami, ya tinggal serumah aja, ya bersenang-senang saja. Dalam pandangan mereka tidak punya anak, daripada nanti kalau hasilnya itu warisannya untuk rebutan, udah sekarang kita punya sendiri-sendiri. Nah, kadang hal yang seperti ini sesuatu yang tidak baik tapi dilaksanakan oleh sebagian orang. Dan ini karena kepikiran mereka, karena ketamakan. Nah, bahkan sampai dalam membangun keluarga pun, keluarga dengan kepikiran. Bahkan di antara para suami itu juga banyak yang kikir terhadap istrinya, banyak yang kikir terhadap anak-anaknya. Nah, dan ini karena ketamakan kepada harta, yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau memberikan nafkah. Padahal itu semua untuk dirinya sendiri. Nafkah seseorang kepada keluarganya itu menjadi sedekah. Dan bagaimana yang dilakukan oleh istri untuk mengelola rumah tangga, itu pun sedekah. Bahkan ketika anak membantu orang tuanya, itu juga sedekah. Orang tua memberi nasihat kepada anggota keluarganya, itu sedekah. Semua kebaikan-kebaikan kita bahkan itu semuanya adalah sedekah. Tapi kebaikan-kebaikan ini tertutupi dengan sifat kikir dan tamaknya seseorang. Jamaah rahimani rahimakumullah, orang-orang kafir mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan bahkan mereka orang-orang yang rela berperang untuk demi harta yang mereka inginkan. Dan kadang juga mereka dari kalangan orang-orang kafir ini saking cintanya kepada harta, mencari harta, tetapi sebelum harta itu terkumpul banyak, dia akan mengharamkan dirinya menikmati harta itu. Nanti setelah kaya, setelah berkumpul hartanya, baru bisa menikmati. Terkadang orang begitu, pelit terhadap dirinya sendiri. Ini dikarenakan sikap mereka yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka rela untuk menumpahkan darah dengan jalan yang tidak benar. Ini kalau kita lihat sejarah peperangan-peperangan zaman dulu itu kan juga seperti itu. Karena ingin melebarkan kekuasaan, ingin meluaskan pengaruh. Kalau zaman dulu mungkin perang itu untuk meluaskan wilayah. Tapi kalau sekarang sudah tidak harus dengan wilayah yang luas, tapi dengan pengaruh yang luas, yang bisa menekan negara lain untuk ya supaya kepentingannya tidak terganggu dan juga untuk bisa mengeruk kekayaan mereka. Bagi diri kita jamaah rahimani rahimakumullah, barang siapa yang mencukupkan diri dengan hal-hal yang telah dihalalkan baginya, maka dia itu mukmin. Dan barang siapa melampaui batas terhadap apa-apa yang dilarang untuknya, maka dia orang yang kikir dan juga tercela. Maka itu adalah perbuatan yang meniadakan keimanan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kekikiran itu menyuruh seseorang untuk memutuskan tali silaturahim, kefasikan, dan juga kebakilan. Ada orang yang menggunakan istilah sedulur ya sedulur, bisnis ya bisnis.
Ini kalau soal saudara ya saudara, tapi kalau ini kepentingannya harta, kepentingannya bisnis ya bisnis ya bisnis. Nah, jadi nggak ada bagaimana memberi pertolongan kepada orang lain. Saya ya saya, kamu kamu. Nah, ini karena kepikiran seseorang. Nah, maka keimanan itu menganjurkan untuk saling silaturahim, untuk saling memberikan hadiah. Ya, ini memunculkan kasih sayang di antara sesama. Bahkan hubungan yang tidak baik, hubungan yang renggang, itu bisa dicairkan, bisa dipulihkan dengan saling memberi hadiah. Dan ini satu kebiasaan yang baik di masyarakat kita, ketika kita itu bisa saling memberikan hadiah. Dan hadiah itu bagi orang-orang yang ikhlas, itu tidak melihat seperti apa yang dihadiahkan. Tapi akan melihat bahwa ini sebagai satu bentuk kasih sayang seseorang kepada orang lain. Cobalah kita ini di momen Ramadan ini, kita memikirkan kado Ramadan. Kado Ramadan ini untuk saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita. Jangan hanya memikirkan tokoh-tokoh. Sebenarnya kalau tokoh-tokoh itu nggak usah dikasih kado Ramadan nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita memberikan bentuk kasih sayang. Ya mungkin kalau hari raya kita bisa memberikan sedikit uang untuk keponakan-keponakan kita, untuk tetangga-tetangga. Tapi lebih dari itu kalau misalnya kita bisa memberi kepada adik kita, kakak kita, tetangga kita. Barangkali nggak sekedar zakat fitrah. Tapi misalkan ini ada pemberian untuk beberapa tetangga yang kita lihat tetangga kita ini nggak mampu. Kita nggak usah pikirkan, sesuatu jiwa ya paling gitu pulsa. Ya enggak. Ya karena saat ini juga banyak penyelewengan beasiswa juga kalau masuknya kepada orang tua, tidak kepada anak, ya untuk memperbarui HP, untuk beli pulsa dan sebagainya. Ya kita pilih-pilih lah. Nah, ini akan memunculkan kasih sayang dan cara mengobati kekikiran itu adalah dengan bersedekah. Dan kekikiran itu menjadi suatu penyakit yang menjadi dasar dari satu penyakit itu sendiri. Kadang orang yang sakit itu juga masih kikir terhadap dirinya, kikir terhadap hartanya. Ayo berobat, ntar dulu. Apa yang dia pikirkan? Wah nanti kalau berobat biayanya mahal. Pengobatan alternatif saja. Ini ditunda sampai akhirnya parah. Udah parah pun disuruh, besok Sabtu saja, ini saya kerja nggak libur. Akhirnya Sabtu nggak sempat, hari libur, rumah sakit atau dokter tutup. Ya akhirnya semakin parah. Apa? Karena kekikiran, pikirnya. Maka Rasulullah memberikan satu saran. Dawu marodakum bisodakoh. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Karena sedekah itu obat dari akar segala penyakit. Apa? Kikir. Orang yang kikir, bahkan kikir terhadap dirinya sendiri. Untuk memperbaiki diri sendiri dia kikir. Untuk mengobati diri sendiri dia kikir. Nah, maka dengan bersedekah itu akan menyembuhkan kepikirannya. Dan itu menjadi langkah awal dari kesembuhan penyakit tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kebakhilan itu menahan sesuatu yang ada pada dirinya. Sedangkan kekikiran adalah mengambil segala sesuatu yang bukan miliknya dengan cara kedzaliman dan permusuhan. Sampai-sampai dikatakan bahwa ini adalah awal mula dari segala kemaksiatan. Yaitu kikir. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dari golongan salaf menafsirkan kekikiran itu berbeda dengan kebakhilan. Di sini juga kita bisa mengetahui makna hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, la yajtami'u syuhu wal imanu fi mu'minin. Tidak akan berkumpul antara kekikiran dan keimanan pada diri seorang mukmin. Dan hadis yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, afdhalul imanus sabru was samahah. Sebaik-baik keimanan adalah kesabaran dan kedermawanan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sabar diartikan dengan kesabaran terhadap sesuatu yang haram. Adapun kedermawanan adalah dengan melakukan kewajiban. Kadang juga kekikiran ini digunakan untuk makna bakhil dan juga sebaliknya. Bakhil itu sering dianggap sebagai satu kekikiran. Akan tapi pada asalnya adalah harus dipisahkan antara kedua makna tersebut seperti apa yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya kekikiran itu menjadikan seseorang itu kemudian mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu namanya kikir. Nah, bakhil menahan sesuatu yang ada pada dirinya.
Kalau bakhil itu sudah ada pada dirinya, dia nggak mau mengeluarkan. Kalau kikir itu sampai ya saking pelitnya itu sampai untuk ya mencari sesuatu pun dengan seminim-minimnya biaya, mengeluarkan biaya. Ya, pelit. Nah, karena pada prinsip ekonomi mengeluarkan sesedikit-sedikitnya dan menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini prinsip ekonomi dalam ekonomi barat seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita di dalam berniaga atau berdagang, kita memberikan sedekah, itu enggak apa-apa bagi kita. Nah, tapi dalam prinsip ekonomi ya jangan sampai ya memberikan hal seperti itu. Karena ini prinsipnya prinsip ekonomi. Nah, jamaah rahimani wa sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ketamakan seseorang akan harta itu apabila sudah mencapai pada derajat yang seperti ini, yaitu kekikiran, sampai dia itu menghalalkan banyak cara, itu bisa menumpahkan darah. Dan maka orang yang seperti ini dekatnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, itu artinya berkurangnya agama dan juga iman pada diri seseorang itu sudah sangat nyata. Ya, karena ketamakannya kepada harta, menghalalkan segala cara. Karena sesungguhnya jamaah rahimakumullah tidak dilakukan lagi bahwa meninggalkan kewajiban dan melakukan sesuatu yang haram akan mengurangi agama dan keimanan seseorang sampai tidak tersisa pada dirinya kecuali hanya sedikit. Nah, inilah bahayanya kekikiran dan juga ketamakan seseorang kepada harta. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah sedikit yang saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya supaya kita menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang kita memperdulikan dunia dengan mencari dunia, tapi kita juga memperdulikan akhirat dengan kita mencari akhirat. Dan cara mencari akhirat ada di dunia ini. Maka kita laksanakan ajaran-ajaran agama kita laksanakan petuah-petuah dari Nabi SAW, dan kita perhatikan nasihat-nasihat dari Nabi SAW yang tidak akan berkumpul pada diri seorang yang beriman, itu antara kebakilan dan keimanan, antara syuh yaitu kekikiran dan keimanan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kebaikan dan dijauhkan dari segala kemungkaran dan maksiat. Nah, kita akhiri dengan doa Sayyidul Istighfar dan tasbih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.